أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat-sahabat rahimakumullah, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bahagia lahir dan batin. Allah panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah. Allah bimbing kita, Allah selamatkan kita, Allah sukseskan kita dunia dan akhirat. Dan semoga dari hari ke hari keimanan kita semakin bertambah, mengalir di setiap aliran darah kita, di setiap hembusan nafas kita, dan semoga Allah mampukan kita mengimplementasikan nilai-nilai iman itu di setiap sendi kehidupan kita. Sahabat-sahabat, kita masih akan berbincang tentang istighfar. Seorang sahabat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Mas'ud, beliau termasuk dari kalangan as-sabiqunal awwalun yang telah berhijrah kepada Islam di masa awal dakwah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah kesempatan, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, "Lau ta'lamuna dzunubi, seandainya kalian mengetahui dosa-dosa yang pernah aku lakukan, ma wuti'a aqibithnani, niscaya tidak akan ada orang yang mau berjalan di belakangku." Kita semua adalah pendosa. Kita adalah makhluk yang berlumuran dengan dosa. Disadari atau tanpa disadari, disengaja atau tanpa kita sengaja, kita pernah atau bahkan sering melakukan dosa. Baik dosa besar, dosa-dosa kecil, dosa yang disengaja atau tidak disengaja, dosa yang terang-terangan atau dosa yang kita lakukan dengan sembunyi-sembunyi. Hanya saja Allah begitu mencintai kita, Allah begitu sayang kepada kita, sehingga tidak semua dosa yang kita lakukan disingkap tirainya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya Allah Ta'ala membuka tirai setiap dosa yang pernah kita lakukan, boleh jadi tidak akan ada orang yang mau bersahabat dengan kita, tidak ada orang yang mau berteman dengan kita. Di dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Yughfaru fihi illa liman abah." Diampuni dosa-dosa seorang mukmin yang berada di dalam bulan Ramadan, illa liman abah, kecuali orang-orang yang tidak mau diampuni dosanya. Ketika hadis ini disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kepada para sahabat, kemudian para sahabat bertanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Wa may ya'ba ya Abu Hurairah?" Wahai Abu Hurairah, siapakah mukmin yang tidak mau diampuni dosanya? Bukankah kita ini orang yang berlumuran dosa? Dan harapan terbesar kita sebagai seorang mukmin adalah Allah mengampuni dosa-dosa kita sebelum kematian menjemput kita. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menjawab, "Ya'ba ayyastaghfirullah." Orang-orang mukmin yang tidak mau diampuni dosanya itu adalah orang mukmin yang enggan beristighfar kepada Allah, orang mukmin yang tidak mau beristighfar kepada Allah, orang mukmin yang malas beristighfar kepada Allah. Dalam Al-Quran berulang-ulang kali Allah memanggil-manggil kita, menyeru-nyeru kita, menggapai-gapai kita untuk beristighfar, memohon ampun atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan, yang sering, dosa yang sering banget kita lakukan.
Di dalam surat Nuh kata Allah, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, kepada Allah. Innahu kana ghaffara. Allah berjanji mengampuni dosa-dosa kita karena Allah adalah Maha Pengampun. Di dalam surat Hud Allah juga memanggil kita, menyeru kita, menggapai-gapai kita, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Kata Allah, dan hendaklah kamu beristighfar, meminta ampunan kepada Allah, dan bertaubatlah kepada Allah. Kembalilah ke jalan Allah, kembalilah kepada jalan yang benar, yaitu jalan yang pernah ditempuh oleh para nabi dan rasul, oleh orang-orang saleh, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'ut tabi'in, para ulama-ulama yang soleh, yaitu ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, al-Islam, kembali kepada ajaran Islam. Sahabat-sahabat, mulai sekarang juga, detik ini juga, kita kembali kepada Allah dengan memulainya, memperbanyak istighfar di setiap kesempatan kita, pagi, siang, sore, malam. Kemudian kita berupaya mengikuti jalan-jalan yang ditempuh oleh para nabi, oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum waktu kita habis dan berakhir di dunia ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang maksum, yang terjaga lisan dan perilakunya, yang shadiqul masduq, yang benar dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata beliau, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsara min 70 marrah. Demi Allah, aku beristighfar, meminta ampun kepada Allah fil yaumi aktsara min 70 marrah, setiap hari lebih dari 70 kali. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi mengatakan beliau 100 kali beristighfar dalam satu hari. Semoga kita yang mengaku umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mampu meneladani beliau yang selalu beristighfar setiap saat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita adalah para pendosa? Semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.